Kita bertemu lagi. Di bagian ke-6 perjalanan kita menyelami mahakarya Plato, Republik, kita akan masuk ke sebuah area pemikiran yang, ya, mungkin terasa sedikit tidak nyaman. Kita akan membongkar kritik Plato terhadap demokrasi. Sebuah ide yang mungkin sudah jadi bagian dari udara yang kita hirup setiap hari. Tujuan kita di sini bukan untuk setuju atau tidak setuju, tapi untuk mencoba memahami. Memahami kegelisahan seorang filsuf kuno dan barangkali melihat bayangan zaman kita sendiri di dalam kritiknya itu. Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah Plato benar atau salah, tapi apa sih yang bisa kita pelajari dari kegelisahannya? Yuk, kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang jadi fondasi dunia modern kita. Apakah kebebasan memilih pemimpin, kebebasan bersuara, kebebasan mengejar apapun yang kita mau, adalah tujuan tertinggi dari sebuah masyarakat? Apa benar sebuah negara yang memberi kebebasan seluas-luasnya secara otomatis jadi negara yang paling adil? Bagi kita, gagasan ini sudah seperti dogma, sesuatu yang kita perjuangkan mati-matian. Membatasinya saja rasanya sudah seperti sebuah dosa. Tapi, Plato, dari sudut pandangnya di Athena ribuan tahun lalu, justru melihat ada bahaya yang mengintai di balik pemujaan terhadap kebebasan ini. Jawabannya bukan cuma beda, tapi menantang sampai ke akar-akarnya. Sebuah jawaban yang mau tidak mau memaksa kita untuk melihat kembali apa yang selama ini kita yakini. Untuk benar-benar mengerti apa yang ada di kepala Plato, kita nggak bisa cuma baca teksnya. Kita harus melakukan semacam perjalanan waktu dalam pikiran kita. Kita harus lepasin dulu kacamata abad ke-21 kita, dan mencoba melihat demokrasi lewat mata seseorang yang menyaksikannya lahir, berjaya, dan akhirnya runtuh secara tragis. Coba rasakan denyut nadi kota Athena saat itu. Kebanggaannya, ketakutannya, kekecewaannya. Ini bukan sekedar teori, tapi sebuah upaya untuk mengerti kenapa sebuah konsep yang begitu kita agungkan justru dilihat dengan penuh curiga oleh salah satu pemikir terhebat sepanjang masa. Yang perlu kita pahami di sini adalah kritik Plato ini nggak lahir dari kebencian atau keinginan untuk jadi diktator. Justru sebaliknya, kritik ini lahir dari kepeduliannya yang begitu dalam terhadap keadilan sejati dan kesehatan sebuah negara. Baginya, demokrasi itu bukan garis finish. Malah, demokrasi adalah sebuah tahap yang dari sananya memang nggak stabil. Ibaratnya seperti membangun istana yang megah di atas pasir. Kelihatannya indah, tapi di dalamnya sudah terkandung benih-benih keruntuhannya sendiri. Kebebasannya ditawarkannya itu, kata Plato, kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, justru akan jadi palu godam yang menghancurkannya dari dalam. Oke, mari kita bedah definisi dari Plato ini, karena setiap katanya punya makna yang dalam. Pertama, menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena demokrasi menurut Plato cenderung memberikan rakyat apa yang mereka mau saat itu juga, bukan apa yang sebetulnya mereka butuhkan untuk jangka panjang. Ia melayani selera massa. Kedua, anarkis. Maksudnya bukan kerusuhan di jalanan ya, tapi lebih ke penolakan terhadap tatanan yang berbasis keahlian. Bayangkan, sebuah orkestra di mana setiap pemainnya boleh memainkan ada apa saja sesuka hati mereka. Mungkin sesekali terdengar indah secara kebetulan, tapi secara keseluruhan yang kita dapat bukan musik, tapi kegaduhan. Nah, itulah anarki yang dilihat Plato. Dan ini bagian paling pentingnya. Memberikan kesetaraan kepada yang setara dan tidak setara. Inilah inti masalahnya. Coba bayangkan kita voting untuk menentukan cara operasi otak. Apa suara seorang ahli bedah saraf bobotnya harus sama dengan suara saya nggak tahu apa-apa? Nah, bagi Plato, menyerahkan urusan negara yang super rumit ke tangan massa yang tidak terlatih, itu sama nggak masuk akalnya. Penting banget untuk diingat, pemikiran Plato ini nggak muncul begitu saja di ruang hampa. Dia adalah produk dari zamannya, seorang saksi mata sejarah yang penuh gejolak. Filsafat politiknya adalah respon langsung terhadap luka, baik luka bangsanya maupun luka pribadinya. Jadi, untuk memahami kritiknya, kita harus paham dulu konteks yang membentuknya. Kritiknya ini bukan teori abstrak, melainkan semacam surat cinta yang pahit untuk kota yang sangat ia cintai, tapi juga ia saksikan hancur di depan matanya. Ada 3 peristiwa besar yang benar-benar membentuk cara berpikir Plato. Pertama, Perang Peloponnesia. Coba deh bayangkan, tumbuh dewasa di tengah perang yang berlangsung hampir 30 tahun. Menyaksikan kota kebanggaanmu perlahan-lahan kalah dari musuh bebuyutan. Pengalaman ini pasti menanamkan keraguan. Apa benar sistem yang paling banyak bicara adalah sistem yang paling bijaksana? Kedua, pemerintahan 30 tiran. Setelah kalah perang, demokrasi di Athena sempat digulingkan oleh rezim diktator yang brutal. Ini memberinya pelajaran pahit tentang sisi gelap kekuasaan. Dia melihat orang terpelajar pun bisa jadi monster.
Dan yang ketiga, yang paling menghancurkan, hukuman mati Sokrates. Dan ini adalah pukulan yang telak. Bukan musuh dari luar, bukan diktator, tapi justru sistem demokrasi yang sudah dipulihkan kembali yang melakukan kejahatan terbesar di mata Plato. Coba kita resapi kalimat ini. Bagi Plato, ini jauh lebih besar dari sekedar kehilangan seorang guru. Ini adalah bukti final yang tragis bahwa demokrasi punya cacat bawaan. Massa yang terhasut oleh para pembicara ulung dan digerakkan oleh emosi telah memilih untuk membunuh kebijaksanaan itu sendiri. Pertanyaannya jadi begini, kalau mayoritas rakyat memilih bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5, apakah itu jadi benar? Kalau mayoritas bisa menghukum mati orang terbaik di antara mereka, lalu di mana letak keadilan dalam suara terbanyak? Peristiwa inilah yang jadi api yang menempa seluruh filsafat politik Plato. Sejak saat itu, misinya adalah mencari sistem yang bisa mencegah tragedi seperti ini terulang kembali. Nah, untuk menjelaskan argumennya dengan cara yang gak akan pernah kita lupakan, Plato gak cuma pakai logika kering. Dia bercerita. Dia menggunakan sebuah analogi yang menjadi salah satu metafora paling kuat dalam sejarah pemikiran politik. Dia mengajak kita membayangkan negara sebagai sebuah kapal di tengah lautan. Ikutlah sejenak dalam eksperimen pikiran ini. Bayangkan Anda ada di atas sebuah kapal besar di tengah lautan. Anda bisa mendengar suara ombak, merasakan angin dan goyangan kapal. Di kejauhan, awan badai mulai terlihat. Anda dan semua orang yang Anda cintai ada di kapal ini. Nasib kalian semua bergantung pada satu orang yang memegang kemudi. Pertanyaannya sederhana, tapi taruhannya adalah nyawa. Siapa yang paling pantas jadi nahkoda? Plato lalu memetakan skenario ini ke dalam negara demokrasi. Pemilik kapal, kata Plato, adalah rakyat. Dia besar, kuat, tapi penglihatannya agak kabur, pendengarannya kurang bagus, dan yang terpenting, dia sama sekali nggak ngerti soal navigasi. Lalu ada para pelaut. Nah, mereka ini adalah para politisi. Mereka semua berebut untuk mengendalikan kemudi. Bukan karena mereka paling jago navigasi, tapi karena mereka paling jago membujuk si pemilik kapal. Mereka nggak menawarkan keahlian, tapi janji-janji manis. Mereka nggak bicara soal pengorbanan, tapi soal kenikmatan. Dan terakhir, di pojok kapal ada si navigator sejati, sang filsuf. Dia nggak ikut berebut, dia sibuk menatap bintang, mempelajari arus, memahami cuaca. Para pelaut lain menertawakannya, menganggapnya aneh dan gak berguna. Padahal, pengetahuannya lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kapal itu. Inilah tragedi yang dilihat Plato. Dalam demokrasi, keahlian yang sesungguhnya seringkali malah tersingkirkan. Pertanyaan ini menusuk langsung ke jantung masalahnya. Dalam demokrasi, para politisi bisa berkuasa kalau mereka populer. Jadi fokus utama mereka adalah menyenangkan massa untuk jangka pendek. Akibatnya, kemampuan yang paling penting yaitu kemampuan bernavigasi, membuat keputusan sulit yang mungkin gak populer tapi penting untuk kelangsungan hidup justru dikesampingkan. Jawaban Plato untuk pertanyaan ini tentu saja tidak ada. Kapal itu akan terus berlayar ke arah yang paling disukai penumpangnya, bukan yang paling aman. Terus berlayar mengikuti keinginan sesaat, sampai akhirnya tenggelam bersama, sambil bertanya-tanya kenapa tidak ada yang memperingatkan soal badai yang akan datang. Dan disinilah argumen Plato jadi makin kelam. Dan bagi sebagian orang, mungkin terasa seperti ramalan. Baginya, demokrasi itu bukan kondisi yang stabil. Demokrasi, kata Plato, hanyalah sebuah lereng licin. Sebuah fase transisi yang secara alami, hampir pasti, akan meluncur ke kutub ekstrim yang sebaliknya, tirani. Kutipan ini menangkap sebuah paradoks yang luar biasa. Justru hal yang paling dibanggakan oleh demokrasi, yaitu kebebasan, itulah yang menjadi bibit kehancurannya. Aneh kan? Bagaimana bisa? Ini seperti seseorang yang saking cintanya pada makanan manis, ia terus memakannya tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit. Sesuatu yang baik, jika berlebihan dan tidak diatur oleh kebijaksanaan, bisa berubah menjadi racun. Itulah yang Plato yakini akan terjadi pada demokrasi dan kebebasannya. Plato menggambarkan proses ini dalam 4 tahap yang mengerikan. Tahap pertama, kebebasan jadi satu-satunya nilai. Semua aturan, semua tradisi dianggap sebagai penindasan. Tahap kedua, krisis otoritas. Tatanan sosial jadi terbalik. Guru berusaha menyenangkan murid, orang tua meniru gaya anak-anaknya agar disukai. Keahlian diremehkan. Opini pribadi dianggap setara dengan riset puluhan tahun. Tahap ketiga, kekacauan sosial. Masyarakat jadi terpecah belah, gak lagi bisa bicara satu sama lain. Polarisasi ekstrim yang kita lihat sekarang, di mana setiap kubu punya kebenarannya sendiri, adalah cerminan dari tahap ini. Dan akhirnya, tahap keempat. Rakyat sudah lelah dengan kekacauan. Mereka ketakutan. Dari situ, muncullah kerinduan akan sosok pemimpin kuat yang bisa membereskan semua masalah.
Sebuah seruan yang, kita tahu, makin sering terdengar di berbagai belahan dunia. Dari rahim kekacauan inilah lahir satu figur, sang pelindung rakyat. Dia muncul, menunjuk kambing hitam, dan berjanji akan memulihkan ketertiban dengan cara apapun. Awalnya, dia dipuja sebagai pahlawan. Dan ironi terbesarnya apa? Rakyat tidak merasa kebebasannya dirampas. Justru sebaliknya, mereka memberikannya dengan sukarela. Mereka menukar kebebasan yang membingungkan itu dengan janji keamanan. Mereka menyambut belenggu mereka karena belenggu itu terasa lebih nyaman daripada beban kebebasan yang tak terbatas. Sang pelindung pun akhirnya berubah menjadi tiran, dan kebebasan pun lenyap sama sekali. Oke, mungkin semua ini kedengarannya seperti cerita kuno ya, fantasi filsafat dari masa lalu. Tapi coba kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah peringatan yang usianya 2400 tahun ini punya gema di dunia kita sekarang? Apakah potret manusia demokratis yang dilukis Plato bisa kita kenali di cermin zaman digital ini? Plato menggambarkan manusia demokratis sebagai orang yang hidupnya dikendalikan oleh keinginan sesaat, di mana semua keinginan dianggap sama pentingnya. Sekarang, coba bandingkan dengan pengalaman kita di media sosial. Algoritma itu dirancang bukan untuk membuat kita lebih bijaksana, tapi untuk satu hal, menahan perhatian kita selama mungkin. Dan cara termudahnya adalah dengan menyodorkan apa yang sudah kita suka, memperkuat apa yang sudah kita yakini, dan memancing emosi kita. Tanpa sadar, kita dibentuk bukan oleh prinsip yang kita pilih, tapi oleh konten apa yang paling viral saat itu. Kita hidup nyaman di dalam gelembung kita sendiri, menolak informasi apapun yang menantang keyakinan kita. Coba kita pikirkan beberapa fenomena ini. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk berefleksi. Ruang gema digital yang membuat kita semakin terbelah, politik yang makin sering digerakkan oleh amarah, bukan oleh fakta. Krisis kepercayaan pada para ahli, baik itu ilmuwan maupun jurnalis. Budaya influencer, di mana popularitas sering dianggap sama dengan kebenaran. Kalau kebenaran diukur dari jumlah like dan share, apakah kita masih bisa membedakan antara yang populer dan yang benar? Dan siklus berita 24 jam yang menuntut kita untuk terus bereaksi, bukan berpikir. Semua ini tidak lantas membuktikan Plato 100% benar, tapi ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan ternyata masih sangat relevan. Kita akhiri sesi ini dengan pertanyaan warisan dari Plato. Di dunia di mana setiap orang punya pengeras suara, di mana hoax bisa menyebar secepat kilat dengan volume yang sama kerasnya dengan kebenaran, bagaimana cara kita sebagai masyarakat bisa belajar untuk mendengar suara kebijaksanaan di tengah semua kegaduhan ini? Ini adalah pertanyaan yang menghantui Plato di pasar Athena yang ramai, dan pertanyaan yang sama menghantui kita sekarang di alun-alun digital kita yang tanpa batas. Merenungkan kritik Plato ini bukanlah berarti kita anti-demokrasi, justru sebaliknya. Ini adalah upaya untuk memperkuatnya. Karena mungkin saja pertahanan terbaik bagi demokrasi bukanlah dengan meyakini kesempurnaannya secara buta, tapi justru dengan selalu sadar akan kerapuhannya dan dengan tanpa lelah mencari keseimbangan yang sulit itu antara kebebasan dan kebijaksanaan.